Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita. Kemarin kita berbicara mengenai proses bagaimana gereja organis, yaitu gereja mula-mula yang semua anggotanya dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian karena manusia mau mengatur, mau pemimpin ini meninggikan diri, merampas murid-murid mengikut dirinya sendiri, maka gereja kemasukan atau disusupi oleh sistem pemerintahan manusia. Dan kita melihat maka masuklah gereja organisasi atau gereja hierarki, ya, ada jenjang otoritas manusiawi di dalamnya. Nah, mari kita melihat bahwa semuanya itu sudah dinubuatkan. Rasul Yohanes sudah melihat bahwa gereja pasti akan menjadi seperti itu. Tetapi dia dalam kitab Wahyu kita akan lihat nanti bahwa perempuan yang di pasal 12 itulah yang melambangkan gereja organis, ya, organisme yang sesungguhnya itu, yang nanti kita lihat melahirkan putra-putra Elohim. Tetapi gereja yang disusupi oleh sistem pemerintahan manusia, itulah yang disimbolkan oleh perempuan di pasal 17 dan 18 kitab Wahyu. Nah, mari kita baca dulu, ya. Kita lihatlah karakteristiknya, beberapa hal aja yang kita lihat mengenai gereja organis. Gereja organis maupun gereja hierarki sampai saat ini masih ada, ya. Tiap zaman bahkan ada para pemenangnya. Nanti kita melihat dulu sebentar, ya. Nah, mari kita lihat di pasal 12 ini, ciri-ciri, ya, karakteristik daripada gereja organis itu. Yang pertama dikatakan di ayat 12:1 ini, maka tampaklah suatu tanda atau simbol, ya, kita tahu perempuan simbol gereja, besar di langit. Nah, jadi perempuan atau gereja organis ini adanya di langit, artinya di dalam dimensi spiritual dan tidak bisa dilihat, walaupun dia ada di bumi, tersebar di mana-mana anggotanya, tapi tidak bisa dilihat karena dia bersifat spiritual, ya. Nah, beda dengan yang pasal 7, perempuan yang di pasal 17, ya. Dia perempuan ini karakteristiknya ada dua, ya. Mari kita perhatikan, ya. Dikatakan di sini pasal 17 ayat 1, perempuan pelacur. Dia disebutnya pelacur. Kalau pelacur kita tahu, ya, dia menerima benih dari banyak pria. Kalau yang perempuan yang pasal 12 dia nggak menerima benih dari banyak pria, hanya satu pria saja, ya. Nah, ini kita lihat di sini duduk di tempat yang banyak airnya. Sementara di ayat 15 disebut yang banyak airnya itu artinya yang bangsa-bangsa, ya, ayat 15, ya. Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Jadi gereja organisasi itu atau gereja hierarki itu mayoritas kelihatan, dan karena dia dia duduk atau bertahta di atas banyak orang, ya, mayoritas orang, ya, orang Kristen, ya. Nah, kemudian yang kedua dia duduk di atas binatang. Mari kita melihat itu yang ayat yang keempat, ya. Yang ke berapa ini? Oh, di atas yang ayat yang ketiga. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Nah, binatang ini dalam kitab Wahyu itu dalam Alkitab sebenarnya, itu dalam kitab Daniel juga, itu semua sistem pemerintahan manusia. Tapi perempuan ini, gereja ini ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Itulah dia, makanya ada hierarkinya itu, ya. Otoritas manusiawi masuk ke dalam gereja. Nah, itu dia, ini dia cirinya, karakteristiknya, ya. Beda, ya, kita lihat tadi nanti. Oke, kita lihat lagi ke pasal 12, ya, kitab Wahyu. Perempuan ini yang di pasal 12 ini dikatakan berselubung matahari. Matahari itu simbol daripada Kristus yang sejati itu, ya. Dari artinya dia dipenuhi oleh Kristus, dan bulan yang adalah simbol, kalau terang bulan itu kan terang pantulan matahari, ya. Nah, itu udah di bawah kakinya. Artinya segala ritual, segala konsep-konsep perjanjian lama, segala credo-credo atau semuanya itu sudah di bawah kaki dari para gereja organis ini. Gereja organis sudah hidup di alam realita, ibadahnya udah dalam roh dan realita, ya. Nah, kemudian dikatakan gereja organis ini juga ada pemimpinnya, 12 bintang itu mahkota kepemimpinan. Hanya bintang-bintang ini sons of God, ya, kalau saudara melihat kita Wahyu itu. Jadi gereja organis juga ada pemimpinnya, cuma tetap nggak kelihatan, ya. Tapi orang-orang anggota gereja itu ya tentu tahu bahwa ini lebih senior, ini harus didengar dan sebagainya, ya. Nah, kemudian di pasal, kita kembali lagi ke Wahyu ini, ya. Apa nasibnya Wahyu pasal yang terakhir lah, nasibnya lah, ya. Pasal 12 ini nasibnya, kita lihat perempuan dulu ini, ya. Dia akan, maka ayat 5 pasal 12 itu, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Artinya anak laki-laki dia, gereja organis ini akan melahirkan sons of God atau putra-putra Elohim, dan dia berduduk
di tahta Kristus itu tiba-tiba anaknya dirampas, dibawa kepada Elohim dan ke tahtanya. Jadi inilah berbicara kepada ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, maka gereja organis ini akan diberikan upah, katakanlah begitu ya, akan mendapat tahta ya, memerintah selama 1000 tahun. Kalau kita sudah lihat dalam Kisah para Rasul 20 juga begitu dikatakan ya. Tapi kalau gereja hierarki dunia kekristenan, itu dia justru kena penghakiman. Sudah melihat ya, penghakiman itu dikatakan kalau pasal 18 jatuhnya Babel ya, ini kalau kita baca lah ini semua. Pokoknya dikatakan lagi Babel tidak akan bangkit lagi. Nah, kenapa dia disimbolkan juga kepada Babel ya, perempuan ini? Coba perhatikan ya 18 ya. Perempuan yang telah kau lihat itu ya, pasal 17 ini, pelacur itu adalah kota besar. Perempuan itu kota besar karena kota itu sistem pemerintahan ya. Siapa ini kota besar? Beda dengan kota Kudus, Holy City, Yerusalem baru. Kalau kota besar ini, perhatikan ayat 18 ayat 2 ya. Sudah rubuh Babel, kota besar. Jadi perempuan itu adalah kota besar, adalah Babel. Kenapa? Karena ada Nimrod. Ya, Babel itu kita tahu dalam sejarah, Babel itu ada sejarah di mana Nimrod membangun menara di situ untuk membangun mencari nama ya, untuk kemuliaannya dia sendiri. Demikian juga di sini gereja yang disimbolkan Babel, perempuan pelacur itu adalah ada Nimrodnya di dalamnya, para pemimpin yang membangun kerajaan sendiri, membangun menara untuk kemuliaan diri sendiri, untuk cari nama ya, supaya namanya terkenal, populer dan sebagainya gitu. Nah, jadi hasil akhir daripada perempuan pasal 17-18 ini dunia kekristenan ya, itu akan dihakimi ya, dan tidak akan bangkit lagi dan tidak mendapat upah kerajaan dalam kerajaan 1000 tahun itu ya. Makanya dalam pasal 18 ayat 4 itu ada panggilan untuk para pemenang nih, para umat Tuhan. Perhatikan ya, saya baca ya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, dari perempuan pelacur itu maksudnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Karena dosa-dosanya sudah numpuk ini ya. Kalau saya mau mengatakan ini sebenarnya, kalau lebih tepat ini, Katolik itu sebenarnya itulah ini. Perhatikan saya satu ciri lagi ya, dikatakan di sini ya, perempuan ini, aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Saudara kalau pelajari sejarah Katolik ya, itu kalau Hitler cuma bunuh 6 juta orang, ada yang berani mengatakan kalau dihitung seluruh dunia ya, Katolik itu bisa bunuh orang 50 juta. Para saksi Yesus itu ya, martir itu. Makanya di sini dikatakan mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus, ayat 6 itu ya. Nah, tapi perempuan ini ingat ya, dia sih ibu ya, punya anak-anaknya. Ini ayat 5 ya, pada dahinya terus nama rahasia Babel besar, ibu daripada wanita-wanita pelacur. Jadi ibunya itu ya Katolik, anak-anaknya ya itu Protestan, itu pecahan-pecahannya itu semua sampai sekarang ya. Nah, saudara renungkan ini ya. Demikian. Nah, saya sebagai penutup, saya mau katakan ini, pasal 17 ayat yang ke-14 bagian terakhir itu ya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Nah, saudara lihat ya, dalam kekristenan ada itu semuanya orang-orang terpanggil, Kristen lahir baru. Tapi yang dari yang terpanggil, Tuhan panggil lagi, pilih lagi sebagian. Nah, inilah semoga kita mendapat kasih karunia untuk menjadi orang-orang yang bukan saja dipanggil dan lahir baru, tetapi juga dipilih untuk menjadi pemenang ya. Dan kalau kita menjadi pemenang, maka kita ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, biasa dibilang, maka kita akan memerintah bersama dengan Kristus di bumi ini selama 1000 tahun. Haleluya, amin.